Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala as'adil khalqi wal mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma idfa' 'anna al-bala' wal waba' misla qarana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfihim Allahumma anzil dawa'aha, Allahumma anzil shifa'aha, Allahumma shfihim anta syafi la shifaa'a illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada saat ini. Pertama-tama dalam pertemuan kita ini kita ucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kalimat ini mudah-mudahan ini adalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita berjumpa dalam majelis ini. Mudah-mudahan belajar kita saat ini adalah sebagaimana tema kita tentang akidah, tentang tauhid, yaitu bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu ahad, Allah itu esa. Maka Allahus Samad, hanya kepada Allah lah kita bergantung. Lam yalid walam yulad, dan Allah tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki ada hal yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebagai bentuk pengesaan, bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai bentuk tauhid kita juga kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu memperbanyak sholawat kepadanya, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita mengikuti ajaran-ajarannya, ya, dalam segala aspek kehidupan kita berusaha meniru Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga harapan kita ketika kita mentauhidkan Allah, kemudian kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, harapan kita adalah mendapatkan keberkahan dan kemuliaan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah mengangkat wabah yang saat ini menyebar kemana-mana dengan izinnya. Mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini, dan bahkan mungkin sebentar lagi Ramadan. Harapan kita, doa-doa kita semuanya, bahwasannya kita memohon kepada Allah mudah-mudahan wabah ini diangkat, dan kita bertemu nanti insya Allah muwajahah, bertemu sebagaimana biasa ketika di bulan Ramadan. Ini harapan kita. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian mungkin yang saat ini sudah terkonfirmasi terkena COVID positif, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan bagi mereka semuanya. Kalaupun ada yang meninggal dan jika dia adalah seorang muslim, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala yang syahid. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali taklim kita dalam tauhid ini, yaitu insyaallah kita akan membahas yaitu tentang bab khauf, bab rasa takut. Yang mana insyaallah kita akan bahas firman Allah taala dalam surat Al-Ankabut ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrum min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamannal munafiqin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam firman ini, ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 10 dan 11 ini, secara makna globalnya, umumnya, yaitu bahwasanya di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika datang faida udhiya fillah, ketika datang mungkin siksaan, ya, dia disiksa oleh seseorang disebabkan karena keimanannya, maka kemudian dia menjadikan fitnah ini, ujian ini, ya, rasa sakitnya ini disamakan seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika datang pertolongan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti akan mengatakan, sesungguhnya kami ini bersama kalian wahai kaum muslimin. Awalaisallah, kemudian Allah bertanya di sini, bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa-apa yang terdapat dalam hati-hati, ya, dalam hati-hatinya al-alamin, di dalam alam ini. Kemudian Allah lanjutkan, wala ya'lamannallahu alladhina amanu, sehingga dengan ini Allah mengetahui siapa kira-kira yang betul imannya, jujur imannya, dan siapa yang memang benar-benar munafik dalam hatinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan, maka di sini dimulailah dijelaskan tentang ayat ini, tentang surat Al-Ankabut ayat 10 ini. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan wa minan nas, dimulai dengan kata-kata minan nas, min yang berarti adalah harfu jarrin, ya, dia adalah harfu jar kalau dalam istilah bahasa Arab, dan ini min di sini bermakna tab'idiyah, ya, yaitu bermakna sebagian, tidak semuanya. Jadi ada sekelompok manusia, ya, seakan-akan maknanya itu adalah ada sekelompok manusia, bukan manusia semuanya, tapi hanya sekelompok atau hanya sebagian. Ya. Maka di sini wal murad bihaula man la yasilu. Siapa di sini di antara golongan manusia, ya, ada man yaqulu amanna, ya, bahwasanya dia mengatakan beriman kepada Allah. Dia mengatakan aku beriman kepada Allah. Yasilal iman. Maka di sini yang dimaksud ayat ini sini adalah yaitu orang-orang yang imannya hanya sampai apa? Hanya di pinggir saja. Tidak sampai ke dalam, tidak masuk ke dalam relung hatinya. Ya. Lakinnahu imanun mutatarrif.
hanya di tepinya saja, tidak sampai masuk. Sehingga Allah Ta'ala, kaqaulihi Ta'ala, Allah kalau kita lihat dalam firman Allah Ta'ala yang lain dalam surat Al-Hajj ayat 11. Allah Ta'ala mengatakan wa minan nas, sekelompok manusia juga, man ya'budullah, dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ala harf, berdasarkan huruf saja, ya, hanya di mulut saja. Huruf ini mengatakan, ya, namanya orang mengatakan huruf berarti di mulut, sehingga imannya itu hanya di mulut saja. Ya, aku beriman. Ya, fa in asabahu khairun, ketika dia ditimpakan atau diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan banyak nikmat, khairun itma'an nabi, dia merasa nyaman, tenang. Ya, wa in asabathu fitnah, tapi ketika dia mendapatkan sebuah cobaan, ujian, rintangan, inqalaba ala wajhi, dia berbalik arah. Ya, tafsirnya mengatakan dia kembali murtad, tidak tahan dengan godaannya, tidak tahan dengan siksaan orang-orang yang menyiksa dia. Karena apa? Disebabkan keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza imtahanahu Allah, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bima yuqdaru alaihi min ida'il a'da, ditakdirkan oleh Allah. Ini takdir. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ida'ul a'da? Adanya diberikan rasa sakit oleh siapa? Oleh musuh-musuhnya, disiksa oleh musuh-musuhnya. Ya, diberikan azab, diberikan kepedihan oleh musuh-musuhnya. Ya, entah mungkin, mohon maaf, ya, mungkin dibully karena keimanannya, atau mungkin ada yang diboikot, mungkin ada yang sampai dibunuh. Ini kan biasa, ya. Hal-hal seperti ini memang ini adalah sebuah ujian. Fillahi, kenapa mereka mendapatkan ketika mereka beriman sehingga mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diuji dengan apa? Diuji dengan yang namanya, ya, dibully, kemudian dihina, dicaci maki, bahkan fisiknya ada yang dipukul, ada yang dijepit sama batu, ada yang dijemur, ada yang diseret, ada yang disakiti dan sebagainya, ada yang diambil hartanya, banyak. Itu semua kenapa? Karena keimanannya. Ya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Buruj, Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Dan hal-hal seperti ini wajar. Ketika ada orang yang mengatakan beriman, jangan mengatakan dia mengatakan wa'id. Dalam surat, ya, bahkan dalam surat Ar-Rum kalau tidak salah, ya, Al-Ankabut atau Ar-Rum itu, ini betul. Dalam surat Al-Ankabut pula ayat kedua Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka ketika mereka mengatakan aku telah beriman, apakah mereka langsung mengatakan bahwasanya iya, ya, wa hum la yuftanun, mereka mengira kalau saya sudah beriman Allah tidak akan uji saya, rizkinya akan dilancarkan, ya, segala sesuatu urusannya akan dimudahkan, ya. Mungkin dia sekarang, mohon maaf, ketika dia masuk Islam mungkin ekonominya lemah, nanti kalau dia masuk Islam ekonominya sangat luas dan sebagainya. Itu harapannya dia. Apakah mereka mengira seperti itu? Tidak. Allah sudah katakan walaqad fatanna, pasti kami akan uji. Pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin, ya, banyak di kalangan kita, bahkan kami pun termasuk, ya, mungkin ketika kita mengatakan diri kita hijrah, diri kita berpindah, yang dulu pemahamannya mungkin jahiliyah atau kelakuannya jahiliyah, sekarang Masya Allah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memeluk yang namanya hidayah ini, ya, jangan kira ketika dia mengatakan hijrah habis itu tidak akan ada masalah, justru Allah akan uji. Ya, bayangkan, saya pun pernah melihat, ya, saya pernah langsung menyaksikan, bahkan saya pernah ngobrol dan sebagainya.
ada seorang manajer, manajer bank konvensional, manajer sudah besar posisinya, ya, karena dia hijrah dia tinggalkan semua ini. Mohon maaf, sekarang jadi apa? Sopir. Ya, Masya Allah, sampai seperti ini. Kenapa dia tinggalkan hal-hal seperti itu? Dia merasa dirinya hijrah harus baik. Jadi jangan sampai setengah. Ya, ketika dirinya sudah mengatakan hijrah, bismillah. Apa-apa yang dulu jahiliyah, ayo coba kita tinggalkan. Jangan pernah merasa nyaman. Jangan mengatakan, oh saya sudah hijrah, yang penting saya sholat. Tapi yang haram masih dilakukan, ini sama saja. Ya, bagaimana berusaha ibadah terus dilakukan, hal-hal yang haram berusaha untuk dihindari. Ya, berusaha untuk dihindari. Jangan merasa nyaman di sana, bahaya. Kalau merasa nyaman di sana, artinya apa? Kita belum ada hijrahnya. Maka itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin dan muslimat. Ketika kita semua, saya pun, telah mengatakan bahwasanya saya beriman, ingatlah akan ada cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang di sini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Dengan siksaan, ya, langsung fisik. Sebagaimana kalau kita lihat, ya, kisahnya siapa namanya? Sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Ya kan? Badan beliau sudah dijemur di tengah kerik pada hati, kemudian diletakkan di padang pasir, bahkan nanti di atas tubuhnya diletakkan batu yang sangat besar, sampai seperti itu. Tapi subhanallah, bagaimana kekuatannya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, muadzinnya beliau. Beliau hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Tuannya mengatakan, kalau kamu tidak mau keluar dari Islam, kalau mau mengkufuri agamanya Muhammad, bebas. Artinya siksaan ini tidak akan ada. Tapi Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Inilah keteguhannya, imannya Bilal bin Rabah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka siksaan sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan fa'idha udhiya fillah. Dalam ayat ini Allah katakan ketika dia mendapatkan siksaan atau disiksa, disakiti. Ini fisik sudah. Disakiti. Fillah, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Karena keimanannya. Bukan karena yang lain. Inilah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ya tidak akan pernah ridho dengan kita. Bagaimanapun caranya mereka berusaha agar kita keluar dari namanya Islam ini. Bahkan paling tidak rencana mereka adalah jangan sampai bahwasanya orang-orang Islam berpegang teguh dengan keislamannya. Bagaimana caranya bahwasanya orang-orang Islam ini keluarnya tidak harus keluar. Yang penting ikuti cara-cara mereka. Ikuti cara-cara orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafir yang lainnya. Apapun itu. Berpakaiankah, ya, bersosialkah, dan sebagainya. Berusaha. Mereka berusaha. Ya. Allah Ta'ala sudah mengatakan, walan tarda'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang Yahudi dan Nasrani. Hatta, sampai kalian, kata Allah, sampai kalian wahai kaum muslimin mengikuti jejak-jejak mereka. Jadi seakan-akan di sini betul-betul harus betul-betul keimanan kita, hijrah kita harus betul-betul mengakar. Sehingga apa? Angin sebesar apapun datang, insya Allah kita tidak akan pernah terbang. Bagaimanapun gelombang yang sangat tinggi, insya Allah kita akan tetap kuat, tegar, tidak terombang-ambing. Inilah sebagaimana bagaimana sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hadis yang mengatakan jumlah kaum muslimin sangat banyak. Tapi Rasul katakan apa? Dia sebagaikan buih dalam lautan. Yang artinya apa? Terombang-ambing. Sangat terasa di zaman kita saat ini. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ja'ala fitnatan nasi
Maka orang-orang yang tadi yang mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa karena keimanannya tersebut. Ya, maka ja'ala fitnatan nas, maka mereka atau orang-orang yang tadi ya, yang hanya imannya hanya di bibir saja. Ala harf, di bibir saja, tidak sampai masuk ke dalam hati. Hanya di bibir tok. Ya. Maka di sini mereka bahwasanya ketika mendapatkan fitnah, mendapatkan siksaan, mereka mengatakan wal muradu fitnah huna. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah idza, siksaan. Ya. Disakiti. Jadi fitnah ini tidak seperti bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, fitnah biasanya kalau kita kan menuduh tanpa suatu bukti, itu fitnah. Tapi fitnah di dalam Al-Quran banyak artinya. Yang salah satunya fitnah itu adalah bermakna diuji. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala mengatakan, innama ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya inna amwalukum wa auladukum, sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah ujian bagi kalian. Ya, itu makna fitnah. Sehingga fitnah di sini bermakna idza, apa itu? Yaitu disakiti. Ya, mendapatkan hal secara fisik. Entah mungkin dilukai dan sebagainya. Yang jelas disakiti, siksaan. Wasumya fitnah, dinamakan dengan fitnah li'annal insan yuftatana bih. Kenapa? Karena manusia memang diuji dengan hal-hal tersebut. Fayusaddu an sabilillah. Syaitan memang seperti itu. Ya, mengganggu. Dengan cara apa? Ya sudah, orang-orang kafir, orang-orang yang benci terhadap Islam, orang-orang liberal, ya, berusaha bagaimana menguji kaum muslimin ini, entah disempitkan ekonominya, pokoknya yang jelas pokoknya bagaimana kaum muslimin ini berat melaksanakan apapun. Ya. Fayusaddu an sabilillah, sehingga apabila mereka sudah merasa berat, mendapatkan siksaan, tidak terima dan sebagainya, tujuannya adalah supaya mereka tidak melaksanakan hal-hal ibadah yang disebut dengan sabilillah. Entah itu berjihad, entah itu sholat dan sebagainya. Berusaha bagaimana kaum muslimin dihalangi untuk melaksanakan yang namanya ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, ingat, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, orang-orang yang menyakiti, ya, yang memberikan siksaan, yang memberikan rasa sakit, baik secara lisan maupun secara fisik dan sebagainya. Allah katakan, ya, apabila dia melakukan ini kepada kaum muslimin, mukminin dan mukminat, Allah katakan summa lam yatubu, dia tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam. Ingat, maka bagi mereka neraka jahannam, walahum adzabul hariq. Bagi mereka apa? Azab yang sangat harik, yang sangat panas, membakar. Ya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim hati-hati, jaga lisan kita. Ya. Lisan kita jangan sampai menyakiti, apalagi tangan ini. Ya, lisan saya jangan, apalagi tangan. Padahal kalau kita lihat lebih berat padahal, ya, lisan ini, ya. Lisan ini yang lebih berat. Kenapa? Kalau tangan melukai bisa masih dicari obatnya. Tapi kalau lisan, hati-hati, ini masuk ke dalam. Ya, makanya kedua-duanya harus kita tahan. Ketika kita dengan kaum muslimin dan muslimat, ya sudah, bersosiallah dengan kaum muslimin. Seandainya mereka, ya, terjadi sebuah perbedaan di kalangan kita, yang memang karena memiliki sebuah dasar yang baik, memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah, ya, jangan pernah
Artinya jangan sampai ada keributan di kalangan kaum muslimin. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita menyakiti kaum muslimin, baik secara lisan maupun fisik kita. Ya. Wa idza, kemudian selanjutnya Allah katakan bahwasanya tadi orang yang disiksa mendapatkan siksaan, mendapatkan ancaman dan sebagainya, ya, ma'lumun annal insan yafirru min adzabillah. Ya, bahwasanya fitnahnya ini atau rasa sakitnya atau siksaannya itu mereka menganggap ini sama seperti siksaan Allah. Apa maksudnya? Karena ini sama seperti siksaan Allah, ya, Allah kan ditakuti siksanya, maka Allah harus ditakuti. Kita takut dengan siksaan Allah, maka Allah kita harus takuti. Begitu juga mereka, orang yang hanya imannya di lisan, ya, ketika mendapatkan siksaan dari orang lain, dari orang kafir, oh saya takut ini, ya sudah lebih baik saya balik kembali murtad lagi. Ini namanya lisan tok. Ya, hanya lisan saja. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di kalangan kita, seandainya antum menikah dengan seorang yang mu'allaf atau ya, entah laki-laki maupun perempuan, tolong siapapun ingat, ketika dia sudah ikut Islam menjadi orang yang muslim atau muslimah, ingat, antum bertanggung jawab. Jangan sampai antum berusaha, karena banyak saat ini, ya, ada orang yang sudah masuk Islam ternyata apa? Tidak bisa membimbing. Hanya dibawa tok yang penting dia masuk Islam. Sampai situ saja, tidak. Harus mendapatkan bimbingan. Ataupun kawan kita. Berapa hari lalu juga ada yang masuk Islam. Ya. Ada orang yang bawa kawannya, dia ikut masuk Islam. Maka kawannya yang tadi yang bawa masuk Islam ini harus bertanggung jawab. Tidak sampai di sana. Tolong dididik yang baik. Harapannya apa? Betul-betul dia merasakan nikmatnya beriman ini, nikmatnya Islam ini. Jangan sampai dia kembali. Kembali kemana? Kembali ke agamanya yang dulu. Gara-gara kita. Gara-gara kita yang memang ya sudah beriman hanya di lisan saja. Akhirnya apa? Oh, orang Islam itu sama kok dengan orang-orang kita. Tidak ada bedanya. Kenapa? Inilah, ya. Maka dari itu kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila antum menikah, memiliki pasangan, atau mungkin antum pernah mengislamkan seseorang, hendaklah antum membimbingnya. Jangan sampai nanti dia ini kembali lagi. Maka di sini bahwasanya Allah Taala mengatakan ka'adzabillah. Ma'lumun annal insan, sebagaimana yang sudah maklum, yang masyhur di kalangan kita. Yafirru, sesungguhnya manusia itu akan selalu lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena lari takut dengan siksaan Allah, sehingga apa? Fayuwafiqu amri, sehingga mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fahada yaj'alu fitnatan nasi ka'adabillah. Sehingga orang-orang yang tadi berimannya hanya di mulut saja, ketika mendapatkan siksaan dari orang lain, orang kafir dan sebagainya, mereka menganggap ini azab yang sangat pedih, sama seperti siksaannya Allah. Lebih baik saya balik lagi. Ya. Fayafirru min idaihim bimuwafaqati ahwaihim. Akhirnya apa? Mereka lari. Orang yang beriman tadi di lisan tadi, mereka ikut lari. Lari apa? Dari siksaan-siksaannya yang tadi, dari siksaan orang kafir dan sebagainya. Bimuwafaqati ahwaihim, yaitu dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Wa amrihim, dan perintah-perintah mereka. Kamu harus begini, ayo masuk sini, ikut. Ya, seakan-akan kita dicolok, ayo ke sini, ayo ke barat, ke timur, ke timur. Ya. Ja'lan li hadhil fitnah kal adab. Sehingga ujian ini mereka merasakan ini adalah azab, siksaan. Daripada saya disiksa di dunia, mending. Ini orang munafik. Ya, yang artinya apa? Hatinya mengikuti.
Berbeda yang orang yang memang dia hatinya beriman, lisannya kafir. Karena sebuah keterpaksaan. Inilah yang dialami oleh siapa? Ammar bin Yasir. Ya. Ammar bin Yasir. Yang bapaknya sudah disiksa, kemudian sampai mati, ibunya juga disiksa. Di hadapannya langsung dari Ammar ini. Bapaknya bernama Yasir. Ibunya saya lupa siapa, nama Ummu siapa begitu. Ya, disiksa oleh kaum kafir Quraisy saat itu. Disiksa. Akhirnya apa? Diberikan pilihan Ammar ini. Ammar ini diberikan pilihan, kamu masuk Islam apa enggak? Kalau enggak kamu gini. Maka di sini berbeda keadaannya. Hatinya beriman. Mulutnya yang mengucapkan kalimat kafir, tapi hatinya masih ada. Dia mengucapkan itu karena keterpaksaan. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Ya, sekali lagi. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Dalam sebuah keterpaksaan. Masya Allah. Ini sangat penting pelajaran kita saat ini. Ya, sangatlah penting. Ya. Bukan berarti dia munafik, tidak. Justru ingin menyelamatkan nyawanya. Dia berharap nanti ketika dia artinya memiliki kemampuan, ya, sehingga apa, nanti di saat dia mampu, dia akan mengiklankan, mengumumkan keimanannya, dan dia berharap agar bisa bermanfaat ketika hidup ini. Gak mati konyol istilahnya. Ya. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda keadaannya. Kalau tadi yang Allah katakan imannya sampai lisan saja, tidak sampai masuk hatinya. Tapi kalau Ammar bin Yasir masuk ke hatinya, hanya mulutnya saja. Silahkan antum nanti lihat dalam hadis, artinya Ammar bin Yasir ketika sudah dalam keadaan aman, artinya di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dalam kondisi yang aman, beliau pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya hal ini, aku bagaimana? Ternyata apa? Dia tidak dihukumi sebagai orang yang murtad. Tapi kalau yang ini, hati-hati, Allah katakan inqalaba wajhuh. Ya. Wajahnya kembali berbalik. Maksudnya apa? Murtad kembali. Ya. Wa fi hadhihi al-ayah minal hikmah al-azimah, maka dalam ayat ini ada sebuah hikmah yang agung. Hiya ibtila'ullah, ujian Allah Subhanahu wa taala lil 'abdi, bagi hamba-hambanya. Li ajli an yumahhisa imanihi. Ingat, ujian Allah tujuannya adalah untuk apa? Mengetahui kadar iman. Allah sudah Maha tahu. Kalaupun tidak diuji, Allah tahu kadar iman kita. Tapi kita dibuat sadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa sih imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Maha tahu. Ya. Cuman di sini diberikan ujian. Sehingga ujian yang ada semata-mata adalah mengetahui kadar imannya. Ya. Banyak orang bertanya, kenapa Allah menciptakan pohon yang artinya Adam? Adam kan sama Hawa tinggal di surga. Ya, di sana ada sebuah pohon. Allah katakan wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma. Allah katakan silahkan makan semua yang ada di surga ini. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang penting jangan dekati pohon ini. Kenapa Allah ciptakan pohon ini? Liumahhisa. Tujuannya adalah untuk menguji. Ya, ngapain Allah ciptain begitu? Oh, tujuannya adalah untuk menguji. Sama seperti kita saat ini, kita sekolah. Ngapain diadakan? Ulangan. Bahasa kita kan dulu masih baca bahasa 90-an, ulangan. Ya, ujian akhir. Ya, kalau bahasa dulu UNAS dan sebagainya. Sekarang UN. Atau sebentar lagi tahun depan insya Allah sudah dihapus dan sebagainya. Pertanyaan.
Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Di sini ternyata apa? Apa? Jadi ujian itu adalah mengetahui kadar iman kita berapa sih? Seberapa kita kuat nangkepnya. Pas terjadi ujian, apa yang kita ucapkan? Mohon maaf, apakah kita mengucapkan innalillah awalnya? Dan ketika mendapatkan ujian, apakah kita bersabar? Atau ketika kita diuji oleh Allah, kita angkat meja, lempar? Atau mungkin wajah istri ada di depan, tonjok? Atau mungkin mohon maaf, mulutnya semua kebun binatangnya keluar. Tujuannya adalah mengetahui kadar iman kita. Dan fitnah ini perlu kita ketahui semua, fitnah ujian di sini bukan hanya sekedar siksaan. Bahkan ingat Allah katakan bahwasanya ujian itu bisa berupa nikmat, bisa berupa azab. Orang yang diberikan kekayaan, dia apakan kekayaannya? Orang diberikan kefakiran, ya, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan apa? Orang yang diberikan mata, dia gunakan apa? Orang yang tidak diberikan mata bagaimana? Apakah dia mengeluh, ya Allah ngapain aku tidak dikasih mata? Engkau tidak adil ya Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang diberikan semuanya. Apapun itu, fitnah itu bentuknya umum. Bisa nikmat, bisa azab. Bisa kebahagiaan, bisa kesedihan. Ya. Bisa keluasan rizki, bisa kesempitan. Dan sebagainya. Ya, ini namanya fitnah. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebentar dulu saya ada pertanyaan katanya. Siapa yang tanya? Di mana pertanyaannya? Oh, dipilih. Baik, ada pertanyaan, kapan pintu taubat itu ditutup sebenarnya? Pintu taubat itu ada dua. Kalau kita masih dalam keadaan hidup, yaitu sebelum roh ini, nyawa ini sampai kerongkongan. Itu taubat masih dibuka. Atau masih dalam keadaan hidup pula, yaitu sebelum matahari terbit dari barat. Dua tanda inilah pintu taubat ditutup. Nyawa sampai kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Allahu alam. Kemudian bagaimana apabila takut terhadap sesuatu yang gaib seperti jin dan yang tidak terlihat? Apakah ini takut yang tercela? Baik, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin. Ya, ada takut yang sebagaimana tabi'i yang memang nyata. Apabila memang dia ada takut kita dan sebagainya, ya, jangan sampai rasa takut ini melebihi. Ya, takut artinya ini tak tabi'i. Semacam orang ada anjing, ya, karena dia pernah digigit ada rasa trauma. Ya, jadi dia takut setiap ketemu anjing dia agak takut dan sebagainya. Tapi takut di sini adalah takut yang tabi'i. Ya, semacam sekarang corona, ya, virus corona ini bagaimana kita? Kita harus menghindar. Ya, apakah kita takut? Ya takut secara tabii. Apakah jatuh kepada kesyirikan? Tidak. Ya, jangan, tidak sampai jatuh kepada kesyirikan. Sehingga takut pada yang gaib. Apabila ini ada hal-hal hubungannya dengan contoh semacam rezeki. Nanti kalau saya tidak begini, saya tidak dikasih sama jinnya ini rezeki ini. Atau nanti jualan saya diganggu dan sebagainya. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya, bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya, kadang-kadang hati-hati juga mau sholat malam, mau ke kamar mandi, jadi apa enggak? Ya, ini kembali kepada masing-masing. Kita menganggapnya sebagai apa? Ya, jadi Allahu alam. Jadi itu ya mengenai masalah ini ya. Jadi takut ada namanya takut tabi'i.
Ada yang takut yang sambil mengagungkan. Inilah yang haram. Kita takut kepada jin, artinya takut kepada yang memang istilahnya tabii, alami, tapi jangan sampai ada unsur pengagungan. Ini yang haram. Contoh yang sebagaimana saya berikan, ketika kita melewati suatu jalan yang sepi, biasanya orang di sana kan biar tidak diganggu, bel 3 kali, tin, 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 klakson. Ini jatuh kepada kesyirikan. Ya, jatuh kepada kesyirikan. Artinya apa? Takut ada rasa, artinya takut tapi digandeng dengan rasa pengagungan. Inilah yang akan jatuh kepada kesyirikan. Allahu a'lam. Yang selanjutnya, jika seseorang itu pernah keluar dari Islam kemudian masuk Islam lagi setelah sebelumnya Islam, apakah taubatnya diterima? Mudah-mudahan diterima. Ya, syukur-syukur kalau seandainya dia Islam, murtad, balik lagi, mudah-mudahan diterima. Ingat, pintu taubat Allah masih terbuka. Sebenarnya kalau dalam hukum Islam, ketika dia murtad, tidak mau balik secara hukum Islam ya, dia dibunuh. Tapi kan negeri kita tidak seperti itu ya, menggunakan hukum seperti itu, sehingga apa? Ya sudah. Jadi demokrasi dan sebagainya ya, maka dari itu ya sudah, mudah-mudahan dia kembali ke Islam, mudah-mudahan keislamannya dan taubatnya diterima. Mudah-mudahan, amin. Kemudian ketika ada ujian kita pasrah saja tanpa berusaha, apakah diperbolehkan? Tidak. Ini namanya tawakul, itikal. Itikal itu bahasanya seperti ini. Kayak malam. Malam itu, jadi istilahnya malam ya. Rumah kita tidak kunci. Ngapain tidak dikunci? Sudah tawakal sama Allah. Ini salah. Ya, tawakal yang benar tuh kunci dulu rumahnya baru tawakal. Pernah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang Badui yang datang, ya, orang Badui datang membawa tunggangan, ya dikatakan onta. Kemudian dia sampai di depan masjid, ontanya tidak diikat sama Nabi, disuruh ngikat dulu. Ndak, saya sudah tawakal sama Allah. Artinya apa dia katakan? Kalau hilang ya hilang, ndak. Kalau Allah ndak izinkan, ndak izin. Ini namanya orang apa? Ya, ini bahaya. Seperti ini nih bahaya. Ya, orang-orang seperti ini bahaya. Ini namanya jabariyah. Yang artinya apa? Harus berusaha dulu, berusaha ikhtiar secara manusiawi. Ya, ikat dulu binatangnya atau sepeda motor itu, kunci dulu, lock. Nah, kalau bahasa sekarang ya kan di motor kan ada lock itu, bukan lockdown. Ya, lock. Setelah lock baru tawakal. Ini benar. Jangan sampai kuncinya dibiarin nyantol, enggak apa-apa. Ini bahaya. Ya, maka dari itu yang benar itu adalah ketika mendapatkan ujian berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar semampunya, baru setelah itu tawakal. Ini yang benar. Demikian ya, mungkin yang bisa kami sampaikan. Masya Allah. Nanti kita lanjutkan masih tentang ayat ini belum selesai. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan depan. Mudah-mudahan nanti karena mendekati sudah Ramadan, kira-kira 10 hari lagi, mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan dalam keadaan artinya beriman kepada Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berharap bahwasanya sebelum Ramadan wabah ini sudah diangkat, ya, sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk Ramadan kita bertemu, dan yang paling terpenting kita betul-betul bisa maksimal mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.